Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, anak-anakku, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan juga Bapak dalam kesempatan ini sebelum kita belajar mungkin akan menyampaikan beberapa amanat terlebih dahulu ya. Bapak mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kalian yang telah melaksanakan kegiatan, yang telah melaksanakan pembelajaran yang Bapak berikan. Kalian belajar baik, cukup baik dan malah sangat baik di dalam menerima materi, di dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Bapak ingatkan sekali lagi dan Bapak menghimbau, tetaplah terus cari ilmu, tetaplah kalian berinovasi, tetaplah kalian belajar mandiri di dalam melakukan pembelajaran. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dari sekitar, dari ponsel kalian dan sebagainya. Itu akan menambah wawasan kalian sebelum kita akan sebelum nantinya kita belajar normal kembali. Bapak juga mengingatkan dan menghimbau untuk terus menjaga kesehatanmu agar kamu bisa menjalankan aktivitas dengan baik, agar kamu bisa sehat dan sebagainya. Oke, jangan lupa makan yang cukup, menjaga kebersihan dan sebagainya. Pakailah masker jika keluar, jangan lupa juga cuci tangan untuk menghindari penyakit-penyakit dari luar sana ya. Pokoknya Bapak doakan yang terbaik untuk kalian dan Bapak doakan agar kalian selalu sehat di masa ini. Baiklah, kita akan lanjut belajar. Mungkin kita akan belajar di kegiatan kelima kelas 6 ini ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang Pancasila dan pengamalannya. Jadi sebelum kalian belajar dan sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk menyiapkan catatannya, pensil, buku, dan sebagainya untuk merangkum dan mencatat apa-apa saja yang penting di video pembelajaran ini. Lalu juga jangan lupa subscribe agar kita bisa membangun bersama channel ini agar lebih besar lagi dan agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, siap. Langsung saja ya. Kita sekarang akan belajar tentang nilai Pancasila dan menyimpulkan hasil laporan. Oke. Nah, Bapak di sini punya suatu pengamalan Pancasila ya. Di sini ada lambang Pancasila, lalu di bawahnya ada amalan-amalan Pancasila di setiap sila. Oke. Yang pertama ada bangga menggunakan bahasa Indonesia. Itu kira-kira adalah pengamalan sila keberapa? Nanti kita akan coba telusur lebih jauh ya. Mengadakan kegiatan bakti sosial, saling menghormati antar umat beragama, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah. Oke, kita langsung saja untuk menjodohkan ya. Yang pertama, di sila pertama adalah kemanusiaan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Pengamalan sila ini salah satu contohnya adalah ya tentu adalah saling hormat menghormati antar umat beragama. Ini ya. Oke. Di setiap agama pasti diajarkan untuk melakukan sikap toleransi, yaitu menghargai agama lain ya. Karena itu adalah kunci persatuan dan kemakmuran di dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh perbedaan. Jadi sikap hormat menghormati antar umat beragama ini sangat penting. Di agama Islam ini sangat ditekankan oleh Nabi kita agar kita selalu menjunjung tinggi rasa toleransi, rasa menghormati umat beragama,
itu telah diajarkan sejak dulu oleh Nabi, ya. Oke, bahkan kita sebagai umat Muslim atau yang beragama Islam tidak boleh memaksa dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam tersebut, karena Islam adalah agama kedamaian dan agama cinta. Itu ya, mungkin salah satu contoh pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, ya, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya ini ditunjukkan oleh sila kedua. Nah, yang ini tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, ya. Jadi jika kita berbuat semena-mena terhadap orang lain, ya tentunya kita tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Yang namanya manusia itu harus saling menghargai antar manusia lagi. Yang namanya berkemanusiaan itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya. Kalau kita semena-mena terhadap orang lain, itu kita sama saja dengan menjajah orang lain. Dan itu bukan cerminan sebagai manusia. Itu bukan nilai-nilai dari Pancasila yang kita pahami, yang kita amalkan. Misalkan suatu pemimpin yang semena-mena terhadap bawahannya, seperti pemimpin tidak memberikan hak kepada bawahannya sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan. Itu namanya semena-mena dan tidak berperi kemanusiaan. Atau misalkan kalian, ketika kalian berteman dengan orang lain, atau kalian meminta uang jajan teman kalian, itu namanya sikap semena-mena juga, ya. Jadi tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain adalah pengamalan sila kedua. Oke? Nah, lalu di sini ada mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ya, musyawarah ini sangat erat kaitannya dengan sila keempat. Ya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, seorang manusia yang sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus memiliki rasa apa ya namanya? Ya, jadi istilahnya begini. Kita sebagai manusia yang makhluk sosial, yang notabene sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada perbedaan di dalam berpendapat, di dalam tujuan. Nah, ketika kita berbeda pendapat, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memaksakan pendapat kita terhadap masyarakat luas? Apakah kita harus memaksakan tujuan kita dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita atau berbeda dengan tujuan kita? Ya tidak. Nah, di sini sebagai negara demokrasi, Indonesia atau masyarakat kita yang menganut Pancasila itu mengutamakan yang namanya musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan tujuan, maka warga Indonesia akan mendiskusikan, akan memusyawarahkan yang mereka jadikan pendapat, yang mereka jadikan tujuan, yang menurut mereka benar. Nah, di sana terjadilah dialog dan diskusi. Apa kelebihan dan kekurangannya mengenai pendapat dan tujuannya. Apa yang seharusnya dibenahi dan apa yang seharusnya ditambahkan di dalam pendapat mereka. Sehingga ketika diskusi tersebut bertemu pada satu arah, satu titik, itu akan menjadi kesuksesan, itu akan menjadi tujuan bersama yang disepakati oleh semua orang. Itu ya. Itu adalah mengenai tentang sila keempat. Oke? Dapat dipahami? Baiklah. Selanjutnya yang belum adalah sila ketiga dan kelima.
Ketiga itu adalah persatuan Indonesia dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Oke. Nah, di sini ada bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah contoh pengamalan sila ketiga. Ya, ini mengapa eh, pengamalan sila ketiga? Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, kan? Nah, untuk menyatukan rakyat Indonesia yang berbeda-beda, maka kita harus mempunyai satu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang Indonesia, semua warga Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun misalkan ada suku Sunda yang berbahasa Sunda, tapi suku tersebut wajib bisa bahasa Indonesia. Maka dari itu, ada kurikulum di SD untuk belajar bahasa Indonesia. Suku Papua misalkan dia menggunakan bahasa Papua, tetapi dia juga mengerti bahasa Indonesia karena diajarkan di sana ada di sekolahnya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus mengerti dan harus paham pasti yang namanya bahasa Indonesia. Jangan kita berbahasa Indonesia dicampurkan dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas, ya. Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik saat berbicara dengan orang yang lebih tua, saat berbicara dengan orang yang sepantaran, bahkan ajarkanlah adik-adik kamu berbahasa Indonesia yang baik. Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengadakan bakti sosial. Di sini apa yang digarisbawahi dari pengamalan Pancasilanya? Oke. Dengan belajar bekerja bakti, maka kita belajar bergotong royong, belajar memupuk rasa keadilan sosial kita, ya. Misalkan di suatu lingkungan dengan adanya kerja bakti, maka semua lingkungan akan sehat dan bersih merata. Begitu. Dengan adanya kerja bakti juga akan memupuk rasa kebersamaan dan rasa yang nantinya akan tumbuh menjadi rasa keadilan ketika semua orang di lingkungan tersebut mau bergotong royong, mau menciptakan suatu kenyamanan di dalam lingkungannya. Ya. Maka kegiatan bakti sosial ini adalah salah satu ciri kita, salah satu cikal bakal awal untuk memupuk rasa itu. Baik, paham ya? Itu adalah nilai-nilai atau pengamalan Pancasila. Diharap ditulis ya dan dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak punya suatu suatu peta konsep yang dimana di sini adalah konsep pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan begini. Dari Pancasila itu mempunyai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya contohnya adalah saling menghormati antara umat-umat beragama. Nah, ini ya. Nah, lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, selain dari ini ada banyak lagi pengamalan-pengamalan Pancasila lainnya. Oke. Nah, sekarang silakan kamu menganalisis menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia yang mana kira-kira contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua ini. Ya, silahkan tuliskan di bagan konsep yang ada di bukumu. Ya, kamu buat sendiri. Itu untuk catatan kamu ya, agar kamu mengerti bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh ya,
Kamu di luar dari ini, di luar dari contoh Bapak silakan cari contoh yang lain. Oke, misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini salah satu amalan Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa, misalkan contoh di kehidupan sehari-hari kita menjalankan kewajiban ibadah kita, ya. Oke. Karena sebagai umat yang baik, sebagai eh orang yang beragama, tentunya kita sebagai umat tersebut, sebagai orang beragama tersebut tentu harus bisa menjalankan kewajiban kita terhadap agama kita. Misalkan sebagai Islam, sebagai orang Islam, contohnya sholat 5 waktu, puasa, membaca Quran dan sebagainya. Nah, di luar itu masih banyak pengamalan Pancasila lainnya, ya. Nah, maka dari itu silahkan kamu untuk mencari, menganalisis di kehidupan masyarakat tentang pengamalan-pengamalan Pancasila ya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu ya. Sebentar Bapak mau cek dulu. Oke. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila. Oke, lanjutkan. Ini silakan ya. Ini untuk catatan kamu saja. Jadi silakan kerjakan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya di sini Bapak punya suatu teks tentang sila keempat yaitu banteng, ya, kepala banteng. Nah, kita akan mengenal apa itu hewan banteng lebih jauh dan kamu silakan untuk mendengarkan, memahami teks yang Bapak baca. Banteng. Banteng bentuknya agak mirip dengan sapi. Perbedaan yang paling mencolok adalah tanduknya yang mencuat ke atas. Jadi tanduk banteng itu agak mencuat ke atas ya dibandingkan dengan tanduk sapi. Kalau tanduk sapi lurus, misalkan mengikuti bentuknya. Kalau banteng itu agak ke atas. Silahkan boleh dilihat ya di internet. Hewan bernama ilmiah Bos japonicus ini memang masih berkerabat dengan sapi. Hewan herbivora ini memakan rumput, daun, dan buah-buahan. Herbivora adalah hewan yang memakan rumput, daun, atau buah-buahan ya. Jadi hewan herbivora itu tidak memakan daging. Saat ini, banteng semakin langka. Statusnya terancam punah. Di Indonesia, banteng kebanyakan ditemukan di Pulau Jawa. Banteng-banteng ini hidup di taman nasional yang dilindungi. Banteng jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk. Banteng jantan dan betina dapat dibedakan dengan mudah dari warna dan ukuran tubuhnya. Banteng jantan berwarna hitam atau coklat gelap, berbadan besar. Banteng jantan tingginya dapat mencapai 160 cm atau setinggi orang dewasa. Sedangkan banteng betina berwarna coklat muda dan berbadan langsing. Baik banteng jantan dan betina memiliki bercak besar berwarna putih pada bagian belakang tubuhnya. Di alam liar, banteng hidup secara berkelompok. Ada kelompok kecil yang hanya terdiri dari 5 ekor banteng saja. Ada pula kelompok besar yang anggotanya sampai lebih dari 40 ekor banteng. Kelompok ini dipimpin oleh seekor banteng jantan yang paling kuat. Anak-anak banteng jantan kelak ketika dewasa harus meninggalkan kawanannya ini untuk membentuk kawanan baru. Cara hidup banteng berkelompok atau hidup dalam kebersamaan ini dijadikan simbol berkumpulnya orang yang mengambil keputusan secara bermusyawarah. Jadi itu bagaimana itu ya ceritanya. Simbol kepala banteng ini dijadikan sebagai lambang sila keempat. Paham ya? Intinya ada di paragraf terakhir
Nah, ini silakan dipahami, boleh diulang lagi membaca atau menonton videonya agar kamu mengerti dan paham mengapa sih kepala banteng dijadikan simbol sila keempat. Ya, nanti untuk simbol-simbol yang lainnya kita bahas lebih jauh. Oke, itu ya tentang pengamalan Pancasila. Untuk laporan menyimpulkan laporannya, nanti ini kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya ya. Karena mungkin waktu terlalu panjang videonya, jadi Bapak buat di pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa videonya di-subscribe agar kamu tidak ketinggalan video di setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.